Kita lihat Indonesia sekarang ini. Indonesia dibentuk oleh kesadaran dari manusia-manusia Indonesia yang ingin merdeka. Tidak ada kelas sosial yang istimewa, tidak ada hak politik dan ekonomi berdasarkan keturunan seperti sekarang ini, serta seluruh warga negara setara. Maka dengan perjuangan gigih kita merdeka. Dan kemerdekaannya bukan hanya sekedar merdeka, bebas dari penjajahan, tetapi juga emansipasi sosial, diberi kebebasan, yang itu sekarang mulai dikunci dengan KUHP yang terbaru sekarang ini. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyampaikan bahwa kemerdekaan, ya, menjanjikan kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di manakah keadilan itu? Nanti kita bisa lihat apakah sudah adil belum. Apa yang terjadi? Kenyataannya bukan seperti yang disediakan. Mengapa? Karena ada yang namanya oligarki, suatu sistem kekuasaan yang struktur, di mana terjadi fusi dan penggabungan antara kekuatan politik, birokrasi, dan kekuatan ekonomi. Tadinya sekarang pengusaha bisa jadi penguasa karena dia menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai birokrasi. Inilah kenyataannya membuat kita sekarang seperti ini. Dan ini tumbuh subur seperti yang saya sampaikan pada zamannya saudaranya Pak Raffi Harun, Pak Joko Widodo. Ini hasil pemikiran saya seperti itu. Jadi ekonomi, politik, sumber daya alam, semua terkonsentrasi pada segelintir oligark. Sehingga Transparansi Internasional menetapkan skor corruption perception index kita sangat luar biasa, menjadi 37 dari 100. Ini kalau kuliah di sini udah dikeluarin. Betul Pak Rektor ya? Dikeluarin kalau di sini. Turun dari yang tadinya 40. Bahkan kita menjadi ranking 99 dari 180. Jadi di atas, di bawah 50%. Ini yang terjadi. Jadi terjadi ketimpangan ekonomi. Rasio Gini rasionya 0,38. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Dari 20% penduduk lapisan teratas menguasai 45% total pengeluaran nasional, sementara 40% penduduk terbawah hanya 18,56%. BPS yang mengatakan 40% orang terkaya menguasai sekitar 59% total kekayaan, sedangkan 1% teratas menguasai 20%. Bayangin. Sisanya ya untuk kita ini. Ini data terbaru ini. Inilah kondisi sekarang ini. Silakan Anda tidak melek politik, menikmati pembangunan sekarang, silakan. Mengapa ini terjadi di masa Jokowi? Ya karena akibat kebiasaan ekspor terhadap sumber daya alam. Kemudian melakukan pembangunan infrastruktur yang tanpa perencanaan, yang bisa cair dibangun. Sama aja seperti Bandung kan, sudah enak-enak di sini tiba-tiba pindah Kertajati, sudah jauh, jarang lagi yang ke sana. Kemudian kenaikan upah tidak seimbang dengan pengeluaran dan praktek oligarki merajalela. Itu pun terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa.
Bayangin kalau saya tinggal di hutan sejak lahir, dari moyang saya di hutan, dan saya makan dari berburu, mengambil madu, minum dari air situ. Tiba-tiba saya diusir dengan secari kertas. Itu kan terjadi dengan masyarakat adat. Itu yang terjadi. Gak usah jauh-jauh lah. Di daerah Kendal, Jawa Tengah, ini yang terjadi. Dalam periode seperti ini, saya persingkat saja, kritik dibungkam. Itu yang dikatakan Bang Refli. Kritik dibungkam. Kita bicara. Kita bicara. Teman-teman saya, Syahganda Nainggolan, Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Anton Permana, kan? Dr. Jumhur Hidayat, dan lain sebagainya, masuk di penjara, dan penyidiknya pun bingung, minta maaf karena memang harus. Ketika itu saya jadi saksi ahlinya Anton Permana. Saya duduk, saksi ahli itu kan duduknya di terdakwa kan, benar Bang ya? Di terdakwa saya duduk. Saya coba bicara, saya bilang, yang terhormat Bapak Ibu Jaksa, yang saya muliakan Bapak Hakim, saya di sini heran. Seharusnya saya di sini bukan sebagai saksi ahli, tetapi sebagai terdakwa. Karena saudara Anton Permana itu diperiksa sampai sekarang itu karena menyebarkan pernyataan kami yang ditandangi oleh saya sama Prof. Wahab sama Prof. Din Samsudin, yang buat tidak diapa-apakan, menyebarkan di penjara. Sehingga saya menggunakan hak saya. Kalau saya mau jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya saya diam. Setelah selesai minta foto juga, hakim sama kejaksaan, saya juga cuma melaksanakan perintah. Bayangkan betapa menyedihkannya.